Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat meskipun masih berada di tengah situasi COVID-19 yang belum kunjung usai. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sakramen imamat atau sering disebut dengan sakramen tabisan. Kita lihat di slide terdapat para imam dan juga ada seorang uskup yang berada di tengah yang menggunakan, ya bisa dikatakan topi lah, itu yang di tengah. Nah, tapi namanya bukan topi, ada nama lainnya. Nah, itu adalah seorang uskup bersama para imam. Beliau-beliau ini ialah para imam di Keuskupan Tanjung Karang atau Keuskupan Lampung ini. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu sakramen imamat, mari kita simak penjelasannya. Untuk mengantar materi kita, maka saya akan sedikit memberikan pengantar sehingga kita memiliki gambaran dan memiliki pemahaman mengenai cara hidup seorang imam. Karena dalam gereja Katolik, terlebih bagi umat Katolik, cara hidup berkeluarga bukanlah satu-satunya pilihan hidup. Sebab selain hidup berkeluarga, ada pula cara hidup lainnya seperti hidup bakti dan juga hidup sebagai pelayan suci atau klerikus. Klerikus ini adalah mereka yang sudah menerima tabisan, para orang tertabis, contohnya para imam. Imam ada dua, imam diosesan dan imam religius. Imam diosesan adalah imam yang mengabdikan diri kepada keuskupan, sedangkan imam religius terikat dalam suatu komunitas religius atau sebuah komunitas atau tarekat kongregasi tertentu. Sakramen imamat atau tabisan memiliki arti. Imamat berasal dari bahasa Ibrani, wayikra artinya dipanggil atau memanggil. Tabisan artinya diberkati atau berkat, atau juga dapat diartikan disucikan. Maka sakramen imamat adalah sakramen yang memanggil dan memberkati atau menyucikan seseorang. Dengan sakramen imamat atau tabisan, seorang dilantik untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus, yakni menjadi Raja, Imam, dan Nabi, memimpin, menguduskan, dan mengajar. Anak-anak, tabisan memiliki 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama, tabisan diakonat, yakni tabisan untuk seorang diakonat atau sering disebut diakon. Kemudian yang kedua, tabisan presbiterat, adalah tabisan untuk para imam. Dan tabisan yang ketiga, tabisan episkopat atau tabisan seorang uskup. Nah, seseorang yang ingin menjadi imam harus melewati tabisan diakonat terlebih dahulu, baru diberikan tabisan presbiterat. Nah, untuk tabisan episkopat ini tidak semua para imam bisa menerima tabisan episkopat, hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk menjadi seorang uskup, sehingga beliau menerima tabisan episkopat. Nah, tabisan diakonat diberikan oleh seorang uskup, dan tabisan presbiterat juga diberikan oleh seorang uskup. Dalam suatu keuskupan dalam satu keuskupan hanya ada satu uskup, sehingga tidak semua imam bisa merasakan ataupun mendapatkan tabisan episkopat. Nah, tetapi semua para imam berhak dan harus memperoleh tabisan diakonat dan tabisan presbiterat. Dan para uskup yang telah menerima tabisan episkopat tentu sudah menerima tabisan diakonat, tabisan presbiterat, dan yang terakhir tabisan episkopat. Tugas para imam. Seorang imam yang sudah memperoleh sakramen imamat atau tabisan mendapat tugas pokok dalam mengemban tugas Kristus, yakni menjadi raja, imam, dan nabi, memimpin, menguduskan, dan mengajar. Seorang imam juga bertugas menjadi pemersatu dan gembala bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Imam menggembalakan umat baik dalam bidang liturgi, bidang pewartaan, bidang persaudaraan, dan juga bidang pelayanan. Nah, jadi kita tahu ya tugas para imam itu seperti apa. Ya seperti yang sudah terdapat dalam slide, itu pemersatu dan gembala umat dalam urusan iman, dalam urusan liturgi,
dalam bidang pewartaan, dalam bidang persaudaraan, dan bidang pelayanan. Nah, itulah tugas para imam, sehingga umat Allah yang dipercayakan kepada para imam dapat dibimbing dan diarahkan sehingga dapat hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh gembala sejati kita, yakni Yesus Kristus. Kemudian kita akan masuk pada dasar dari sakramen imamat. Dasar dari sakramen imamat itu ada 3. Yang pertama, perjamuan malam terakhir. Peristiwa perjamuan malam terakhir sebenarnya ada di beberapa Injil, tidak hanya ada di Injil Lukas, tetapi pada kesempatan ini saya akan mengambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 20. Dalam Injil ini memiliki 2 makna. Yang pertama, penetapan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Sehingga kisah mengenai perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya sebelum menderita sengsara menjadi dasar biblis atau dasar kitab suci untuk sakramen Ekaristi dan juga sakramen imamat atau tahbisan. Kemudian yang kedua, peristiwa penampakan Tuhan. Saya mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Dalam Injil ini memiliki makna akan pengutusan para rasul dan juga pemberian Roh Kudus bagi para rasul dalam mengemban tugas Kristus menjadi Raja, Imam, dan Nabi. Selain itu pula, dalam kisah tersebut memiliki makna akan kuasa mengampuni dosa yang diberikan Yesus kepada para rasulnya. Kemudian, kuasa tersebut diterima para rasul, dan para rasul meneruskan kepada para penggantinya, yaitu uskup. Kemudian uskup melimpahkannya juga wewenang tersebut kepada para pembantunya, yakni imam-imam atau para romo. Maka dalam sakramen tobat, seorang umat yang ingin mengakukan dosa-dosanya bisa kepada para imam, sehingga imam memberikan absolusi atau pengampunan ataupun juga denda atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, tetapi untuk seorang diakon yang telah menerima tabisan diakonat belum bisa mengampuni dosa. Hanya para imam dan para uskup yang bisa. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kanon 1008. Nah, ini juga menjadi dasar dari sakramen imamat. Kanon terdapat dalam sebuah buku, yaitu Kitab Hukum Kanonik. Buku ini berisi tentang aturan-aturan hukum-hukum yang ada di gereja Katolik. Nah, bunyi kanon 1008 yaitu, dengan sakramen imamat yang diadakan oleh penetapan ilahi, seorang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani yang ditandai oleh materai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan. Nah, tadi seperti arti dari tahbisan sendiri, yaitu dikuduskan atau disucikan dan ditugaskan selaku pribadi Kristus Sang Kepala menurut tingkatan masing-masing menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Nah, tadi sudah dibahas dalam slide sebelumnya mengenai tugas para imam, mengajar, menguduskan, dan memimpin sebagai pemersatu dan gembala umat Allah. Kemudian, apa sih syarat menjadi seorang imam? Nah, kita simak dalam kelima poin yang terdapat di slide. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, seorang pria normal atau sering disebut laki-laki tulen. Nah, untuk menjadi seorang imam, yang boleh menjadi seorang imam hanyalah seorang pria, tidak bisa seorang wanita. Seorang pria juga pria yang normal, pria yang tulen, yang tidak memiliki penyakit homoseksual, tapi tetap juga memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Itu disebut dengan pria normal. Nah, karena sejatinya seorang pria tertarik dengan wanita sebagai lawan jenisnya, sehat jasmani dan rohani, serta telah menerima inisiasi Katolik, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Nah, sehingga bagi mereka yang belum menerima sakramen baptis tidak bisa menjadi seorang imam.
Nah, syaratnya sudah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Dengan menerima ketiga sakramen tersebut, seseorang telah masuk dalam inisiasi Katolik atau dalam agama Katolik secara penuh. Ketiga, bersedia hidup selibat atau tidak menikah seumur hidup. Karena konsekuensi menjadi seorang imam adalah hidup selibat dan tidak menikah seumur hidup, membaktikan diri sepenuhnya dan seutuhnya bagi Allah dan gerejanya, bagi Allah dan umatnya. Nah, jika tidak bersedia hidup selibat, ya lebih baik tidak menjadi seorang imam, tetapi hidup berkeluarga dengan menerima sakramen perkawinan. Itu sudah kita bahas ya dalam materi sebelumnya. Nah, kemudian poin keempat adalah menyelesaikan pendidikan tertentu. Nah, jadi menjadi seorang imam harus menyelesaikan pendidikan-pendidikan tertentu seperti filsafat, teologi, moral, dan hukum gereja di seminari menengah maupun seminari tinggi. Nah, ini merupakan pendidikan-pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang imam. Kemudian yang kelima, mempunyai hidup rohani yang baik serta motivasi dan cita-cita yang kuat untuk menjadi imam. Tentu mempunyai hidup rohani yang baik tuntutan untuk menjadi seorang imam, karena imam adalah alter Kristus atau Kristus yang lain. Ketika perayaan Ekaristi, seorang imam bertindak atas nama Kristus. Nah, maka dituntut pula memiliki hidup rohani sehingga bisa menjadi contoh dan teladan bagi umatnya, bagi umat Allah, bagi umat yang dipercayakan kepadanya untuk digembalakan. Nah, kita masuk pada bagian penutup, yakni seseorang yang telah membaktikan diri dan hidupnya sebagai seorang imam harus siap secara total memberikan dirinya bagi karya pewartaan, pengudusan, dan pelayanan, sehingga hidupnya tidak lagi berorientasi pada hal-hal duniawi. Sebab menjadi seorang imam menuntut suatu konsekuensi, yaitu kesediaan meninggalkan segala-galanya guna mengikuti Yesus Kristus. Seorang imam yang membaktikan dirinya bagi Allah dan gerejanya telah menjadi milik Allah dan milik gereja. Nah, konsekuensinya cukup berat, yaitu meninggalkan segala-galanya termasuk keluarganya, sehingga hidupnya sungguh dibaktikan bagi Allah dan bagi gerejanya. Dan seorang imam telah menjadi milik Allah sekaligus milik gerejanya, yaitu umat Allah sekalian. Nah, itulah seorang imam, sehingga beliau tidak hanya fokus memikirkan hal-hal duniawi. Saya mau tugas di mana, mau berkarya di mana, itu tidak bisa menentukan sendiri, melainkan ditugaskan. Siapa yang menugaskan? Para uskup di keuskupannya. Misalnya seorang imam di Lampung ini ditugaskan tuh oleh seorang uskup. Ketika uskup menugaskan di gereja yang ada di desa, seorang imam harus taat mengikuti apa yang sudah ditugaskan oleh seorang uskup, sehingga tidak bisa semaunya sendiri. Saya seorang imam mau tugas di kota, mau tugas di desa, nah tidak bisa semaunya sendiri. Nah, beliau memiliki ketaatan, harus memiliki ketaatan kepada pemimpinnya atau pimpinannya, yakni seorang uskup di keuskupan tertentu. Kemudian kemarin ada beberapa pertanyaan di dalam Google Classroom berkaitan dengan sakramen imamat. Kemarin Bapak membaca, ada yang bertanya, Bapak, gimana seandainya jika imam memiliki rasa suka, rasa cinta terhadap seorang wanita? Nah, ini cukup menarik. Seperti tadi sudah dibahas, syarat menjadi seorang imam adalah pria tulen. Wajar seorang imam memiliki suatu rasa ataupun perasaan terhadap seorang wanita, tetapi perlu diingatkan dan perlu diketahui bahwa dia perlu sadar bahwa dia adalah seorang imam, sehingga tidak boleh melebihi batas-batas kewajaran. Nah, ketika hanya memiliki rasa, ya cukup diam dan tidak perlu menindaklanjuti perasaannya itu, sehingga
seorang imam dekat dan memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita. Nah, itu tidak, melainkan lebih dikontrol perasaannya. Perasaan terhadap lawan jenis lebih dikontrol, sehingga tidak kemudian memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita. Nah, jika seorang imam memiliki perasaan dengan seorang wanita, itu wajar, itu normal. Bahkan apabila seorang imam tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, nah perlu dipertanyakan apakah imam ini seorang pria tulen atau bukan. Nah, jadi sudah paham ya, itu wajar dan itu nggak salah, karena hakikatnya seorang pria suka dengan lawan jenis. Nah, begitu. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai apa saja tugas para imam. Nah, tadi sudah dibahas ya dalam slide sebelumnya mengenai apa saja tugas para imam. Nah, itu saja pertanyaan yang menurut Bapak menarik untuk dibahas di dalam materi sakramen imamat. Nah, sekedar untuk informasi bahwa apabila seseorang ingin menjadi seorang imam, itu waktunya tidaklah singkat. Beliau harus menempuh pendidikan yang cukup lama, mulai dari seminari menengah, seminari tinggi, kemudian nanti juga setelah menyelesaikan pendidikan ada tabisan diakonat. Nah, kemudian harus memiliki cara hidup rohani yang baik, dan ketika dalam penilaian dan dalam pengamatan para imam dan umat Allah bahwa orang tersebut layak menjadi imam, maka dilanjutkan memperoleh sakramen presbiterat ya, sehingga beliau menjadi seorang imam dan bisa merayakan perayaan Ekaristi, memimpin perayaan Ekaristi. Dan apabila di suatu saat beliau ditunjuk menjadi seorang uskup, maka akan menerima tabisan episkopal, itu tabisan uskup. Nah, di Keuskupan Tanjung Karang atau Lampung ini, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono itu menerima tabisan episkopal sekitar tahun 2013 kalau tidak salah ya. Nah, beliau memimpin umat di Keuskupan Lampung saja. Nah, ntar di keuskupan lainnya ada uskupnya sendiri-sendiri, sehingga setiap keuskupan mempunyai seorang uskup. Nah, seorang uskup dikepalai oleh seorang paus. Para uskup seluruh dunia dikepalai oleh seorang paus. Oke, begitu saja mengenai pembahasan sakramen imamat. Jika ada yang masih bingung ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di dalam Google Classroom ataupun dimasukkan dalam komentar kelas. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan.